Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Ikhwani fillah yang saya cintai, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan jasmani dan rohani, selalu memberikan perlindungannya, maghfirah, ampunannya serta kasih sayangnya kepada kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita rezeki yang berlimpah ruah, yang datang dari arah mana saja yang tidak pernah kita ketahui. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 10 kebiasaan di rumah yang bisa membuat rezeki seret. Dalam kehidupan modern yang serba cepat dan padat, seringkali kita lupa akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aspek kehidupan kita, termasuk dalam urusan rezeki. Di tengah tekanan untuk mencari rezeki dan memenuhi kebutuhan hidup, seringkali kita terjebak dalam kebiasaan-kebiasaan yang justru membuat rezeki kita jadi seret. Namun dalam ajaran Islam terdapat petunjuk yang jelas tentang kebiasaan-kebiasaan yang seharusnya kita hindari agar rezeki kita lancar dan berkah. Rezeki yang halal dan berkah datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan untuk mendapatkannya itu perlu memperhatikan cara hidup dan kebiasaan kita sehari-hari. Perlu diketahui kebiasaan-kebiasaan di rumah adalah salah satu aspek sangat mempengaruhi kelancaran rezeki kita. Sebagai tempat di mana kita menghabiskan sebagian besar waktu rumah, juga menjadi tempat di mana kebiasaan-kebiasaan positif atau negatif kita berkembang. Karena itu sangat penting untuk memperhatikan kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di rumah agar rezeki kita tetap lancar dan berkah. Berikut 10 kebiasaan di rumah yang membuat rezeki kita seret. Yang pertama, mengabaikan sholat. Dalam Islam, sholat adalah tiang agama. Mengabaikan sholat dapat membuat rezeki menjadi seret, karena rezeki yang halal dan berkah datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menyukai hambanya yang sholat. Sholat adalah bentuk ibadah yang paling utama dan merupakan sarana untuk komunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sholat kita memperkuat hubungan spiritual kita dengan Allah dan memperoleh petunjuknya dalam menjalani kehidupan. Yang kedua, menggunakan barang haram. Menggunakan barang-barang haram seperti hasil riba, hasil mencuri, atau dari hal yang dilarang dalam Islam dapat membuat rezeki menjadi seret. Karena rezeki yang halal dan berkah hanya datang dari yang halal. Menggunakan barang haram juga menunjukkan ketidaktaatan kepada Allah yang dapat menghalangi berkah rezeki. Karena itu kita harus selalu berusaha untuk menggunakan barang yang halal dan menjauhi yang haram. Yang ketiga, menghambur-hamburkan rezeki. Menghambur-hamburkan rezeki dapat mengakibatkan rezeki kita jadi seret, karena rezeki yang berlebihan namun tidak dimanfaatkan dengan baik dapat menjadi penyebab rezeki seret. Mengelola rezeki dengan bijak dan berhemat, tidak membazirkan rezeki, adalah salah satu tanda keberkahan rezeki. Dengan berhemat kita dapat menghindari pemborosan yang tidak perlu dan memperoleh keberkahan dari Allah.
Yang keempat, tidak bersedekah. Tidak bersedekah atau tidak membantu sesama dapat membuat rezeki menjadi syarat. Karena bersedekah merupakan salah satu cara untuk membuka pintu rezeki yang lebih luas. Bersedekah adalah salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan di dalam Islam. Dengan bersedekah kita tidak hanya memberikan manfaat kepada orang lain, tetapi juga memperoleh keberkahan dari Allah. Yang kelima, menyakiti orang lain. Menyakiti orang lain baik secara fisik maupun emosional dapat membuat rezeki menjadi syarat. Karena rezeki yang halal dan berkah datang dari sikap baik dan kasih sayang kepada sesama. Menjaga hubungan baik dengan sesama adalah salah satu kunci untuk mendapatkan keberkahan rezeki. Karena itu kita harus selalu berusaha untuk berlaku baik dan jangan sampai menyakiti orang lain. Yang keenam, menggunakan kata-kata kasar. Menggunakan kata-kata kasar dan menyakitkan dapat membuat rezeki menjadi syarat. Karena rezeki yang halal dan berkah datang dari ucapan yang baik dan sopan. Ucapan yang baik juga merupakan bentuk dakwah yang baik kepada orang lain. Karena itu, kita harus selalu berusaha untuk menggunakan kata-kata yang baik dan menghindari kata-kata yang kasar. Yang ketujuh, mengabaikan keluarga. Mengabaikan keluarga dan tidak menjaga hubungan baik dengan mereka dapat membuat rezeki menjadi syarat, karena rezeki yang halal dan berkah datang dari keharmonisan dalam keluarga. Keluarga adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga dengan baik. Oleh karena itu kita harus selalu berusaha untuk menjaga hubungan baik dengan keluarga kita dan memperoleh berkah rezeki dari Allah. Yang kedelapan, mengabaikan kebutuhan spiritual. Mengabaikan kebutuhan spiritual seperti sholat, zikir, dan ibadah lainnya dapat membuat rezeki menjadi syarat. Karena rezeki yang halal dan berkah datang dari kecintaan dan ketaatan kepada Allah. Kebutuhan spiritual juga merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam menjalani kehidupan. Karena itu kita harus selalu berusaha untuk menjalankan ibadah-ibadah tersebut dengan baik dan benar. Yang kesembilan, tidak membaca Al-Quran. Tidak membaca Al-Quran dan mengabaikan ilmu agama dapat membuat rezeki menjadi syarat. Karena rezeki yang halal dan berkah datang dari kecintaan dan kedekatan kepada Allah. Al-Quran adalah petunjuk bagi umat Islam dan membacanya dapat memberikan ketenangan dan keberkahan di dalam hidup. Dalam hidup kita harus selalu berusaha untuk membaca Al-Quran dan memperoleh manfaat darinya. Yang ke-10, tidak bersyukur. Tidak bersyukur atas rezeki yang telah diberikan Allah dapat membuat rezeki menjadi syarat. Karena rezeki yang halal dan berkah datang dari sikap bersyukur dan rendah hati. Bersyukur juga merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah yang harus dilakukan oleh setiap orang. Karena itu kita harus selalu berusaha untuk bersyukur atas segala rezeki yang telah diberikan oleh Allah agar memperoleh keberkahan darinya. Sahabat channel Sedangur TV, itulah 10 kebiasaan di rumah yang bisa membuat rezeki syarat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dari kebiasaan-kebiasaan tersebut dan memberikan kepada kita rezeki yang berlimpah ruah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.